Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Belajar dari Sejarah. Sebenarnya banyak pandangan teologi atau doktrin yang bukan berasal dari hati Allah. Dijaga oleh kuasa gelap dan dilestarikan di dalam pikiran banyak teolog yang mengajar umat. Hal ini diupayakan oleh kuasa gelap agar orang Kristen tidak mengerti arti keselamatan yang sesungguhnya, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Kegiatan gereja tetap berlangsung, bahkan kelihatannya kokoh, tetapi sebenarnya tidak digerakkan oleh Roh Allah. Kebenaran yang diajarkan oleh Yesus dan diteruskan oleh rasul-rasul, khususnya Rasul Paulus, sekarang ini telah menjadi keberagamaan, yaitu mati tanpa nafas atau jiwa Injil yang murni. Peta yang jelas dari keadaan ini adalah kehidupan kekristenan di pusat gereja pada abad pertengahan, yaitu di Konstantinopel. Hal ini dapat ditandai dengan kehidupan para rohaniwan dan jemaat yang tidak semakin seperti Kristus. Walaupun secara doktrinal atau pengajaran mereka adalah orang-orang yang cakap menyusunnya. Konsili-konsili besar terjadi di tempat ini yang kemudian hari ini tidak ada bekasnya sama sekali. Bahkan kemudian menjadi pusat agama dan budaya Islam di bawah Kekaisaran Ottoman. Kehidupan orang-orang Kristen di pusat kekristenan pada abad pertengahan sebelum Konstantinopel jatuh ke tangan tentara atau prajurit atau laskar Islam menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk orang Kristen sepanjang zaman sampai Tuhan Yesus datang kembali. Para rohaniwan Kristen telah mengubah kekristenan menjadi keberagamaan yang benar-benar melukai hati Allah. Itulah sebabnya sebagaimana Allah membiarkan Yerusalem yang merupakan lambang kehadiran Allah diserahkan kepada bangsa lain, yaitu Babel dan kerajaan-kerajaan lain, demikian pula Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453. Ibu kota Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur itu jatuh dalam keadaan tragis. Menurut penulis buku sejarah yang juga pernah tinggal di Turki, Roger Crowley, kota yang dulu menjadi kebanggaan orang Kristen sedunia telah menjadi puing. Sultan Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II sebenarnya tidak menginginkan hancurnya kota yang megah dan indah, tetapi ia tidak bisa menahan prajuritnya menjarah dan merusak bangunan-bangunan indah dan bersejarah serta membakarnya. Sebagaimana perang pada zaman dulu, pihak yang kalah harus menerima nasib di mana seluruh kekayaannya dijarah dan penduduknya menjadi budak. Demikian pula kota Konstantinopel yang megah. Sultan memberi kesempatan 3 hari untuk menjarah, tetapi karena keadaan tersebut, Sultan membatalkan perintahnya. Demikian Roger Crowley menulis dalam bukunya. Ia hanya memiliki kesempatan. Maksud saya, Sultan hanya memiliki kesempatan menjarah Konstantinopel dalam waktu 1 hari. Maksud saya adalah laskar-laskar yang dibawa oleh Sultan hanya memiliki kesempatan menjarah Konstantinopel dalam waktu 1 hari atas perintah Sultan tentunya. Yang tadinya 3 hari, Sultan melihat kemungkinan makin hancurnya kota itu, lalu membatalkan kesempatan yang diberi 3 hari itu menjadi 1 hari. Begitu tulisan Roger Crowley dalam bukunya. Raja atau kaisar, maksud saya Konstantinus 11 selaku raja yang baru berusia 49 tahun terbunuh dengan sangat mengenaskan. Orang tua berpisah dari anak-anaknya, anak-anak lenyap tidak tahu di mana rimbanya. Tidak sedikit orang Kristen yang berpindah agama karena kekecewaan melihat
doa-doa para pendeta ternyata omong kosong, sebab kenyataannya kerajaan mereka ditaklukkan oleh musuh yang bukan Kristen. Mereka kehilangan kepercayaan kepada Allah, kepada Yesus yang mereka yakini dapat melindungi mereka. Inilah awal mula sejarah berdirinya kota Istanbul yang menjadi ibu kota Turki hari ini. Saudaraku, kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu tidak berbeda dengan anak-anak dunia pada umumnya. Ya. Kehidupan orang-orang Kristen di Konstantinopel sebelum jatuh di tangan kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II, saudara. Orang-orang Kristen hanya melakukan kegiatan gereja, kegiatan keberagamaan, tetapi tidak hidup dalam nuansa kerajaan Allah. Bibir mereka mengucapkan kalimat datanglah kerajaanmu, tetapi sejatinya mereka membangun dan menghadirkan kerajaan manusia dalam agama Kristen. Bukan kerajaan Allah, tetapi kerajaan manusia yang dihadirkan dalam agama Kristen. Mereka memiliki agama Kristen tanpa Yesus yang memerintah kehidupan masing-masing individu dalam kesehariannya. Hal ini terjadi karena mereka tidak ada dalam suasana kerajaan Allah. Dan itu sebenarnya berarti mereka ada dalam suasana pengaruh kuasa gelap. Pengaruh kuasa gelap tidak membuat orang Kristen menjadi biadab dan tidak beragama, tapi cukup membuat mereka tidak menjalani hidup kekristenan dalam proses perubahan untuk serupa dengan Yesus, atau tidak membuat mereka mengenakan kodrat ilahi. Keadaan tersebut tidak boleh dianggap sepele, saudaraku. Sejatinya disinilah letak kecerdikan iblis dalam membelokkan kebenaran dan merusak rencana keselamatan Allah atas manusia. Beragamaan Kristen dengan segala doktrin yang terbangun bisa menjadi sarang kuasa gelap yang membelenggu orang-orang Kristen untuk tidak bergerak dalam perubahan sesuai dengan maksud keselamatan itu diberikan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Tetapi ironinya hal tersebut sudah menjadi standar umum banyak orang Kristen hari ini, sehingga kebiasaan hidup hanya sekedar beragama Kristen, tetapi tidak benar-benar bertumbuh dalam proses menjadi semakin seperti Yesus, menjadi hal yang wajar. Tahun demi tahun, ya, banyak orang Kristen berkeadaan demikian, sampai pada titik di mana seseorang atau orang-orang Kristen itu tidak bisa diperbaiki lagi. Hal ini terjadi di abad pertengahan, sekitar abad 5 sampai 15, hingga jatuhnya pusat gereja dan kebudayaan Kristen, yaitu Konstantinopel, ke tangan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Allah membiarkan hal ini supaya bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi orang-orang Kristen. Nah, kalau kita sekarang mengerti hal ini, kita harus bertobat. Jangan hanya puas menjadi orang yang beragama Kristen, tetapi harus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan semakin menjadi seperti Yesus. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.